Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting ketika kita sudah menjadi eh, seller di dalam marketplace Lazada. Oke, setelah saya jelaskan sebelumnya di video sebelum video ini bahwa ketika kita menjadi seorang seller di sini kita langsung harus verifikasi. Kemudian kalau memang itu sudah dilakukan teman-teman, langkah selanjutnya adalah tambahkan alamat. Di sini sudah ada sih yang diminta oleh Lazada itu langsung ada notifikasinya di sini. Bannernya kita tambahkan alamat kita di sini ya. Nah, kita tambahin alamat kita sesuai dengan opsi dari pengaturan yang ada di dalam Lazada Seller Center ini. Misalkan saya masukkan Jember, kemudian saya masukkan lengkap aja ya. Oke. Kemudian saya masukkan seperti ini. Dan di sini saya masukkan negaranya pasti Indonesia ya. Dan untuk di sini saya masukkan Jawa Timur. Saya masukkan alamat kabupatennya, kemudian saya masukkan distrik di sini atau mungkin kecamatan maksudnya ya. Saya masukkan Sumbersari dan di sini untuk subdistrik saya masukkan Karangrejo. Oke. Kemudian alamat bisnis di sini kalau memang tidak sama bisa diisi sendiri, kalau memang sama tinggal dicentang. Kemudian klik konfirmasi ya. Nah, sampai di sini alamat sudah selesai. Kemudian di sini kita diminta untuk verifikasi lagi. Kalau memang belum verifikasi, kalau sudah langsung next. Kita ke step selanjutnya gitu ya. Nah, ini kita masih diminta untuk verifikasi dokumen. Nah, ini kita lewatin aja. Nah, teman-teman, ketika kita masuk di Seller Center ya kurang lebih tampilannya seperti ini, sama seperti Shopee maupun Tokopedia. Di sebelah kiri itu ada menu-menu seller, kemudian di sisi kanan itu ada menu chat gitu ya. Menu chatting, kemudian ada notifikasi di sini. Kemudian di sini ada pengaturan akun dan sebagainya. Nah, di sini ada menu produk ya, di mana kita bisa mengatur produk-produk kita dan juga menambahkan produk kita tentu saja di sini. Nah, ini kita bisa menambahkan produk, mengedit, kemudian melakukan mengelola gambar, kemudian hiasan produk, fulfillment by Lazada, assortment tools, di sini ada semua. Nah, ini ada tambah produk. Jadi kalau mau nambah produk di sini sudah ada menunya, tambah produk, kemudian kalau memang mau menambah gambar, di sini sudah ada keterangannya ya. Gambar produknya sudah ada keterangannya 330 atau 5000 pixel. Pada intinya di sini si Lazada minta gambarnya itu square atau kotak gitu ya. Kemudian di sini nama produk, kategori seperti biasa lah ya. Nah, kemudian di sini ada tambah atau edit produk. Nah, ini kita bisa menambahkan produk, merek atau kategori kita di sini seperti yang saya jelaskan di video awal bahwa kita harus menyiapkan semua ini. Di Lazada itu kita bisa menambahkan produk secara massal, teman-teman. Nah, ini kita bisa menambahkan produk secara massal. Kita sudah disediakan template-nya ya di sini. Template-nya, kemudian kita tinggal upload aja di sini, upload file template-nya untuk upload produk massal. Kemudian ada di sini ada change center gitu ya, pusat peluang dia bahasanya. Ada media center, jadi media center ini adalah gambar-gambar yang udah kita masukkan gitu ya di dalam seller center kita. Di sini ada folder yang bisa kita buat juga. Kemudian kita masuk ke menu pesanan ya, di mana kita bisa masuk ke menu ini untuk melihat pesanan yang masuk gitu ya. Untuk melihat pesanan yang masuk, untuk melihat pesanan yang masuk entah itu ya barang yang belum dibayar, barang yang sudah dikirim dan sebagainya, sampai barang hilang pun di sini ada menunya. Jadi kita bisa melihat. Kemudian di sini ada ulasan ya, menu ulasan untuk melihat ulasan produk-produk yang kita jual di menu pesanan ini. Kemudian ada pesanan dengan tampilan lama. Jadi ini adalah tampilan lama, kalau yang awal tadi itu adalah tampilan baru. Kemudian di sini ada menu pengembalian barang atau retur, di mana di sini untuk menu ini kita bisa melihat produk yang diretur oleh pembeli kita. Oke. Kemudian di sini ada pusat pemasaran. Kalau di sini maksudnya mungkin untuk ini ya, untuk tempat beriklan ya di sini. Nah, ini tempat beriklan kita di sini. Ada senternya di sini ya, ada promosi berbayar, promosi, kemudian fitur traffic di sini ya. Nah, ini kita tinggal mengikuti saja. Kemudian ada data ya, data analisa di sini. Dia menunya namanya wawasan data. Sebenarnya sama saja seperti di Shopee maupun Tokopedia ya, tidak berbeda jauh, cuman berbeda bahasa.
Kemudian ada Lazada program, jadi ini adalah list atau semacam listing program-program Lazada yang kita ikuti gitu ya. Kemudian di sini ada e-learning, di mana e-learning ini seperti yang saya sebutkan di awal video tentang Lazada tadi, ada Lazada University, kemudian live streamnya, kemudian di sini ada feed ya. Nah ini dia untuk seller center, di sini kita bisa melihat feed, oke. Kemudian interaksi pelanggan juga kita bisa lihat. Nah ini dia. Kemudian di sini kita bisa mendekorasi toko juga langsung dari menu ini tadi. Nah kita bisa lihat di sini kita bisa mendekorasi toko kita. Kemudian kita bisa melakukan checking keuangan. Di sini ada laporan akun untuk keuangan yang ada di dalam akun seller kita ya, di sini di bagian keuangan. Kemudian kalau ada masalah kita tinggal klik bantuan. Jadi di dalam Lazada ini sebenarnya tidak berbeda jauh kalau saya bandingkan dengan marketplace lain gitu ya. Semua sama, mirip. Mungkin yang membedakan adalah peraturan dan kebijakan mereka masing-masing. Tapi yang pasti di sini teman-teman mau dimanapun itu, kalau memang bertanya yang paling bagus yang paling mana, yang mana, ya tentu saja tiga-tiganya diajar aja kalau memang bagus gitu. Tapi pada dasarnya teman-teman harus memahami dasar-dasar dari semua menu dan fasilitas yang diberikan oleh Lazada ini. Oke. Jadi itu saja untuk penjelasan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.